Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andaru Prasasya dengan NIM 213131016 dari Piawut kelas 6A ingin menjelaskan tentang epilepsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, yang kedua etiologi dan faktor resiko, yang ketiga diagnosis, dan yang keempat penata laksaan dan pertolongan pertama. Yang pertama, pengertian dari epilepsi. Epilepsi itu sendiri dari bahasa Yunani yaitu epilambanein yang artinya serangan. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dan berbagai etiologi dengan gejala tunggal yang khas, yaitu kejang secara berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksimal. Ada dua kategori dari kejang, yaitu kejang vokal atau parsial dan kejang umum. Berbeda dengan kejang ialah suatu kejadian epilepsi dan merupakan ciri-ciri epilepsi yang harus ada, tetapi tidak semua kejang merupakan epilepsi. Yang selanjutnya ada etiologi epilepsi. Secara garis besar, etiologi epilepsi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kejang vokal. Maksudnya terjadi karena trauma kepala, stroke, infeksi, malformasi vaskuler, tumor atau neoplasma, displasia, dan mesial temporal sclerosis. Yang kedua, kejang umum, terjadi karena penyakit metabolik, reaksi obat idiopatik, faktor genetik, dan kejang fotosintesis. Selanjutnya ada faktor resiko epilepsi. Saat pranatal, umur ibu saat hamil terlalu muda, kurang dari 20 tahun, atau terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Selanjutnya, kehamilan dengan eklamsia dan hipertensi, kehamilan primapara atau multipara, dan pemakaian bahan toksik. Yang selanjutnya ada saat natal, itu asfiksia, bayi dengan berat badan lahir rendah, kurang dari 2.500 gram, kelahiran prematur, dan persalinan dengan alat. Saat postnatal, kejang demam, trauma kepala, infeksi SSB, dan gangguan metabolik. Diagnosis epilepsi. Diagnosis epilepsi didasarkan atas anamnesis dan pemeriksaan klinis dengan hasil pemeriksaan EEG atau radiologi. Amnesis itu merupakan langkah terpenting dalam melakukan diagnosis epilepsi. Tindakan ini harus dilakukan dengan rinci, cermat, dan menyeluruh karena pemeriksaan hampir tidak pernah menyaksikan serangan yang dialami penderita. Informasi penting dan kunci dari diagnosis amnesis meliputi pola lama serangan, gejala sebelum, selama, dan sesudah serangan, frekuensi serangan, faktor pencetus, ada atau tidaknya penyakit lain yang diderita sekarang, usia saat serangan pertama, riwayat kehamilan atau persalinan dan perkembangan, riwayat penyakit, dan riwayat epilepsi dalam keluarga. Yang kedua, pemeriksaan fisik umum dan neurologis dapat dilihat dari adanya tanda-tanda dari gangguan yang berhubungan dengan epilepsi serta trauma kepala, gangguan kongenital, gangguan neurologi, vokal atau diffus, infeksi telinga atau sinus. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Elektroensefalografi atau EEG ialah pemeriksaan penunjang yang paling sering dilakukan dan harus dilakukan pada semua pasien yang epilepsi. Penata laksaan epilepsi. Yang pertama, fase akut atau saat kejang. Pemeriksaan ini mempertahankan oksigenasi otak yang kuat, mengakhiri kejang sesegera mungkin, mencegah kejang berulang, dan mencari faktor penyebab lain. Yang kedua, pengobatan epilepsi mempunyai tujuan utama yaitu membuat penderita epilepsi terbebas dari serangan epilepsinya. Serangan kejang yang berlangsung mengakibatkan kerusakan sampai kematian sejumlah sel-sel otak. Pertolongan pertama epilepsi. Jauhkan penderita dari benda berbahaya, diantaranya gunting, pisau, kompor api, dan lain-lain. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan penderita. Yang ketiga, berikan alas lembut dan empuk di bawah kepala. Yang keempat, kendorkan pakaian ketat di bagian leher. Yang kelima, miringkan tubuh penderita ke salah satu sisi supaya cairan dari mulut mengalir dan menjaga udara pernafasan. Yang keenam,
Jangan menahan gerakan penderita, biarkan gerak sampai kencang selesai. Yang ketujuh, jangan sampai benda apapun masuk ke mulut penderita. Dan yang terakhir ada saat sudah sadar, temani penderita sampai istirahat atau tidur. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi epilepsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.